Kondisi yang pertama, dia mengetahui hukum, bahwasanya apa yang dia lakukan itu membatalkan puasa. Jadi tahu hukumnya. Bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya, maka walaupun dia melaksanakan, ya ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, yaitu dalam kondisi ingat. Dalam kondisi ingat, sadar, dia melakukan pembatal puasa dalam kondisi ingat dan sadar. Kemudian yang ketiga, kondisinya yaitu sengaja, tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Satu contoh misalkan makan dan minum. Makan dan minum, kalau seandainya ada yang maksa ya untuk makan dan minum, ya maka tidak batal puasanya. Bentuk paksaan ini ya dengan fisik, ya bukan dengan ajakan. Ya, kalau dengan ajakan ini belum dipaksa namanya. Ya. Wah, saya dipaksa tadi di warung katanya, lagi duduk-duduk diajak makan sama teman, ditraktir lagi. Maka ini bukan paksaan namanya. Paksaan di sini maksudnya dengan fisik, ya dipegang, dimasukin ke dalam mulut, entah itu makanan atau minuman, maka ini kondisi terpaksa seperti ini, maka tidak membatalkan puasa. Nah, jadi pembatal puasa ini syaratnya 3 ini: mengetahui hukum, nah, kemudian ingat, bukan lupa, yang ketiga sengaja atas kehendak sendiri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu makan dan minum. Ya, makan dan minum ini sudah ma'ruf, artinya sudah kita ketahui bersama bahwasanya makan dan minum ini membatalkan puasa. Ya, memasukkan sesuatu ya ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke dalam perut, maka ini batal puasa. Ya, adapun terkait injeksi, ya suntikan, kalau suntikannya itu tujuannya menggantikan makan dan minum, maka batal puasanya. Ya, seperti infus, ya infus ataupun yang lewat suntikan, ya disuntik. Nah, obat yang dimasukkan adalah untuk mengganti makan dan minum, maka dia batal. Karena hakikatnya nanti ya masuk ke lambung, kemudian orang tersebut bisa kuat dengan cairan tersebut. Adapun suntikan yang bukan menggantikan makan dan minum, maka ini sebagian besar para ulama yang menyebutkan tidak batal, ya tidak batal. Termasuk juga obat-obat, misalkan obat tetes mata yang masuk ke mata, kemudian obat tetes hidung, selagi tidak masuk ke kerongkongan maka tidak mengapa. Ya, termasuk juga obat tetes yang ada di telinga, yang biasa diteteskan ke telinga, ya maka ini tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian ya, Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini, ya, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumah. Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, ya maka lanjutkan puasanya. Walaupun misalkan dalam satu hari lupanya 10 kali. Kalau memang betul-betul lupa, ya sampai 10 kali betul-betul lupa, ya lanjutkan puasanya. Ya, sebagaimana kisah ada seorang laki-laki datang ya ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Datang ke Abu Hurairah, bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ya saya tadi pagi lupa saya minum sementara saya sedang puasa." Ya, kemudian maka kata Abu Hurairah, "Apa lanjutkan?" Tetapi bukan hanya pagi ya Abu Hurairah. Ya, kemudian siang juga, karena laporannya ini sore, sampai 3 kali ya seorang laki-laki ini menghadap ke Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang dekat dengan Nabi. Ya, sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Nah, kemudian sampai 3 kali dia lupa, kemudian Abu Hurairah tersenyum, ya tertawa sambil berkata, "Sebetulnya kamu ini biasa puasa atau tidak?" katanya.
kok sampai 3 kali lupa katanya. Terus minta solusi sama Abu Hurairah. Bagaimana solusinya? Sudah, lanjutkan. Ya, namanya lupa. Di sini menunjukkan kalau lebih dari 1 kali, ya walaupun lebih dari 1 kali, kalau kondisinya betul-betul lupa, maka sebagaimana dalam hadis, yaitu falyutimma saumahu, yaitu sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya makan dan minum. Ya, ini bagian dari rizki dari Allah. Ya, bagian dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk yang tidak membatalkan puasa yaitu mencicipi makanan. Ya. Mencicipi makanan dan minuman selagi itu masih di lidah. Hanya ingin merasakan rasa manis, asin, ya asam, kemudian diludahin kembali, dibuang kembali. Ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang tidak biasa masak, ya harus dicicip dulu. Bagi ibu-ibu yang sudah biasa masak, insya Allah sudah tahu takarannya. Kalau daging 1 kilo, garam sekian. Ya. Kalau misalkan kepitingnya sekian kilo, maka garamnya sekian. Kalau yang biasa masak. Tapi yang nggak biasa masak, coba dulu 1 sendok, kurang asin, tambah lagi 1 sendok, kurang asin tambah 5 sendok keasinan, ya, kelebihan nambahinnya. Nah, maka ini tidak membatalkan puasa selagi tidak ditelan, ya, mencicipi makanan, ya, ketika masak. Ya, kalau misalkan bapak-bapak di rumah diminta nyicip, ya, oleh istri di rumah, ya, tidak masalah. Oh, ini kurang garam kan. Tapi nyicipnya jangan 1 mangkok. Kalau 1 mangkok namanya bukan nyicip, makan. Iya. Iya. Baik. Jadi tidak masalah kalau karena lupa. Kemudian muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja, ya berusaha untuk muntah seperti itu. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, man dara'ahu qaw'un wa huwa sha'imun falaisa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah, yaitu muntah dengan tidak sengaja, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Artinya tidak mengganti. Ya muntah, dia sakit, tiba-tiba muntah, tidak mengapa. Akan tetapi tatkala dia muntah dengan sengaja, maka wajib membayar qada, yaitu wajib mengqadanya. Nah, kira-kira apa motifnya kira-kira ini muntah dengan sengaja ini, ya? Ini kan seperti kurang kerjaan, ya Pak, pengen muntah gitu kan dengan sengaja. Maka ini tidak boleh. Nah, kemudian pembatal puasa berikutnya yaitu mendapati haid dan nifas walaupun beberapa saat lagi, yaitu ghurubus syams, tenggelam matahari. Misalkan biasa tenggelam matahari di daerah sini misalkan jam 6:15, ya, jam 6:15 atau jam 6:20. Nah, kemudian 5 menit sebelum tenggelam matahari, ya, jam 6:10, tiba-tiba seorang wanita haid, ya, haid, maka batal puasanya, tidak boleh dia lanjutkan walaupun hanya beberapa menit lagi tenggelam matahari. Karena patokan berbuka puasa ini tenggelam matahari. Ya, patokan buka puasa ini bukan adzan di masjid. Ya, kalau adzan di masjid bisa jadi telatnya 7 menit. Karena muadzinnya buka puasa dulu. Ya kan? Buka puasa dulu, nungguin adzan, enggak adzan. Sampai jam 6:40 enggak adzan juga. Masih kita enggak buka. Ya. Maka patokannya kalau memang bisa langsung melihat, ya, tenggelam matahari, ini afdol, ya, utama, kelihatan langsung. Ya, kalau memang terhalang, ya, oleh mendung, pohon, bangunan dan lain sebagainya, alhamdulillah, ya, pemerintah Indonesia sudah menyusun, ya, jadwal yang telah disepakati oleh para ahli, ya, dengan melihat kondisi-kondisi cuaca, baik itu yang dilihat dari bagaimana tenggelam matahari dan seterusnya. Nah, ini para ahli sudah menyusunnya, maka bisa lihat, ya, jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Kemenak. Nah, maka mendapati haid dan nifas, maka orang yang haid, orang yang nifas tidak boleh dia berpuasa.
Ya, Allahu a'lam. Nah, kemudian seperti yang sudah saya singgung sedikit ya kemarin, yaitu yang menjadi pembatal puasa juga adalah jima, ya bersetubuh ya dengan sengaja, ya dengan sengaja. Meskipun orang yang berjima, artinya suami saat berjima tidak mengeluarkan mani, ya, meskipun tidak mengeluarkan mani, ya. Ya, misalkan ya baru sebentar, ya 1 kali 2 kali begitu, kemudian dicabut, maka sudah membatalkan puasa. Oh Ustadz, nggak keluar mani, tetap, karena yang jadi patokan adalah dukhul, yang jadi patokan adalah masuk, ya sebagaimana timba masuk dalam sumur. Bagaimana Ustadz, misalkan baru di bagian pelipis-pelipisnya, maaf ya Pak, saya agak sampaikan ini, laki-laki semua kan? Iya, udah nikah semua kan? Alhamdulillah kalau sudah nikah semua. Kalau yang belum nikah ini bayang-bayang nanti repot gitu ya, yang belum nikah. Nah, kalau masih di pelipis ya, artinya di bagian luar ya, dimainin seperti itu, maka ini hanya merusak puasa ya, merusak puasa, tidak membatalkan puasa, kecuali baru nempel, ditempel-tempelin, keluar mani. Nah, keluar mani ya, maka ini bentuknya kalau seperti ini dia wajib mengqadha, ya wajib mengqadha. Baik. Kemudian dan puasanya batal ya karena dia sengaja, ya kan, mengeluarkan maninya sengaja. Kecuali keluar mani tidak sengaja, mimpi di siang hari ya, mimpi indah, tahu-tahu keluar mani, maka lanjutkan dia puasa, kemudian segera dia mandi wajib ya, mandi wajib, kemudian lanjutkan berpuasa. Baik. Dalil yang menunjukkan bahwa jima termasuk pembatal puasa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 ya, tentang uhillal lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ya dihalalkan bagi kalian yaitu pada malam hari di bulan Ramadan, bulan puasa, bercampur dengan istri-istri. Jadi malam hari bebas. Kadang ada yang terlalu berlebihan ya di dalam menanggapi hukum puasa, hukum Ramadan ini, kadang malam juga tidak mau berhubungan. Oh, ini Ramadan, ya bulan yang mulia, bulan yang suci katanya. Sebulan tidak berhubungan, stres dia. Ya, maka ini berlebihan. Nah seperti ini. Maka yang Allah halalkan di malam hari, ya kita halalkan. Ya, jangan kita cegah diri kita ya untuk melakukan hal itu. Ya, kalau misalkan siang hari, maka ini yang diharamkan. Ya kadang-kala kalau pengantin baru bukanya ndak pakai kurma, ndak pakai soto, ya, bukanya ke kamar. Nah, ini pengantin baru minum sebentar. Kira-kira pernah dialami mas-mas? Ya, pengantin baru kan begitu, seperti itu. Pengalaman ya Pak Ustadz Imam, ini pengalaman ya Pak Sahrir. Nah kemudian yang berikutnya yang termasuk pembatal puasa adalah keluar mani karena bercumbu. Nah, ini bentuk kesengajaan bercumbu. Ya, hukum asalnya bercumbu ini boleh. Artinya bercumbu sekedar mencium, ya merayu, mengelus, ya hal-hal seperti itu tidak mengapa. Ya, saat puasa kita jangan menjauhi istri. Yang penting kita bisa menahan dari yang namanya jima. Itu saja poinnya. Ya, pelukan, mencium, pulang kerja tidak masalah, selagi bisa menjaga diri. Adapun ya jika kita tidak bisa menjaga diri, maka perlu kita waspada. Ya, artinya kita jaga-jaga. Ya, termasuk juga yang membatalkan puasa yaitu keluar mani dengan sengaja. Kalau tadi karena cumbu, ya ini sengaja, baik itu onani dan dengan cara-cara yang lain, ya termasuk juga yaitu dikeluarin sama pasangan kita, ya sama istri kita,
ya maka ini membatalkan puasa. Jadi sengaja itu bukan hanya kita yang ngeluarin, tetapi juga istri, seperti itu. Atau istri-istri yang istrinya lebih dari satu. Baik. Nah, apa konsekuensinya melakukan pembatal puasa? Ya dia mengqadha. Ya mengqadha puasanya, kecuali ya yang urusannya dengan jima. Ya kemarin sudah saya jelaskan. Ada yang masih ingat nggak Pak? Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, siang-siang yang melakukan hubungan intim, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memang nggak sanggup, ya maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, bukan berarti ada kafarat ini bergampang-gampangan, bermudah-mudahan. Nah, gampang 5 juta aja, ya, atau 3 juta aja, kan begitu. Misalnya seperti itu. Ini tidak. Ya, dosanya besar. Ya selain dia membayar kafarat, ya maka dia berdosa. Ya, berdosa besar. Itu konsekuensinya. Nah, kemudian termasuk pembatal puasa juga secara otomatis dia batal puasanya murtad. Ya, keluar dari agama Islam otomatis. Ya nggak mungkin dia mau puasa lagi, sudah murtad puasa. Ya. Katakan bahwasanya yang membayar kafarah adalah baik suami maupun istri. Artinya yang memberi makan, suami memberikan makan ya 60 orang miskin, si istri juga memberikan makan 60 orang miskin. Tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang lebih tepat adalah cukup suami. Karena namanya nafkah itu adalah urusan suami. Jadi yang bayar kafarah adalah suami. Ya, kalau misalnya mau puasa 2 bulan berturut-turut, ya suami yang puasa. Istri tidak. Tapi Ustaz istri yang minta, misalnya begitu. Misalnya istri yang minta, tetap harusnya suami nolak. Dan kafarah ini urusannya adalah suami. Karena kaitannya nanti dengan harta. Kalau dia memberi makan. Kalau zaman dulu memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Sudah nggak ada budak lagi, puasa 2 bulan berturut-turut dan atau dia memberi makan 60 orang miskin. Bab berikutnya yang diperkenankan ketika puasa. Diperbolehkan ketika puasa. Yang pertama, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Mendapati waktu fajar yaitu waktu subuh. Ya, selesai hubungan intim misalkan, tahu-tahu kebablasan. Tidur bangun jam 5:30. Ya 5:30, lewat bahkan subuh. Ya, maka kondisi seperti ini boleh, tidak mengapa dia melanjutkan puasa. Hanya saja nanti dia segera untuk mandi. Termasuk juga orang yang junub karena mimpi. Ya, junub karena mimpi. Karena ini pernah terjadi ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi khulumin fayaghtasilu wa yasum." Ya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menjumpai waktu fajar pada bulan Ramadan. Nabi dalam keadaan junub, artinya bukan karena mimpi basah, tetapi karena berhubungan badan, berhubungan intim. Nah, kemudian Rasulullah mandi dan melanjutkan untuk puasanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kondisi seperti ini tidak mengapa, ya tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, yang tidak membatalkan puasa itu bersiwak, termasuk di dalamnya sikat gigi. Ya, sikat gigi, ya, dianalogikan siwak. Kalau siwak pakai kayu siwak. Ya, sikat gigi. Tapi diupayakan ya sikat gigi ini pakai pasta gigi yang tidak terlalu menyengat, ya seperti itu. Karena kalau sudah terlalu menyengat, ya seperti rasa-rasa permen begitu. Itu rasa-rasanya pingin dirasa gitu ya, dilidahkan gitu. Nah, ditelan kan jadinya. Nah, jadi sikat gigi. Ya, lebih utamanya kalau memang sikat gigi ya sebelum subuh atau persis ya sebelum subuh lah begitu. Kalau memang harus pagi ya diupayakan ya tidak memakai pasta gigi. Ini lebih aman. Kalau memang bisa menjaga ya tidak mengapa. Baik. Kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ya, asalkan tidak berlebihan. Ini boleh.
Ya, tidak membatalkan puasa. Sebagaimana Nabi bersabda, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Ya, bersungguh-sungguhlah kalian istinsyak, artinya istinsyak ketika wudu memasukkan air ke dalam hidung, disedot seperti itu, ya, illa an takuna sha'iman, kecuali engkau sedang puasa. Berarti kalau sedang puasa cukup ya menghirup air di hidung di bagian depan saja. Seperti itu, jangan sampai ke sini. Kalau di luar puasa boleh sampai sini. Bahkan ini yang sangat dianjurkan ya untuk kesehatan kita. Ya. Adapun saat puasa maka cukup di bagian luar. Sedikit saja kemudian istinthar. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kemudian istinthar yaitu mengeluarkan air dari dalam hidung. Ini namanya istinthar. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini sempat saya singgung tadi, bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani, ini boleh.